Minasang, konnichiwa. Kali ini kami akan memaparkan materi tentang tata bahasa atau bumpo, jidoshi dan tadoshi dalam bahasa Jepang. Mungkin di antara teman-teman masih ada yang bingung gimana sih ngebedain jidoshi dan tadoshi itu. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum memasuki materi, kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, saya sendiri, Siti Nuraisyah, dan Dandi Hidayat sebagai pembaca materi. Kemudian ada Syapa Dinda dan Sofia Lutfiana sebagai tim edit. Apa itu jidoshi? Jidoshi artinya kata kerja yang menunjukkan tindakan yang dilakukan subjek. Jidoshi adalah kata kerja yang bisa berdiri sendiri dan tidak memerlukan objek. Ciri khas dari jidoshi yaitu benda alam atau benda mati yang sering menjadi subjek dari kata kerja tersebut. Nah, subjek ini menggunakan partikel ga atau wa. Contohnya, doa ga shimaru, pintu tertutup. Kemudian, denki ga tsuku, lampu menyala. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada denki. Denki itu kan lampu, kemudian partikelnya pakai ga, dan kata kerja jidoshi-nya itu suku gitu ya. Denki ga suku. Jadi lampu menyala. Lampunya keadaan menyala, seperti itu. Ya tidak tahu siapa yang menyalakan lampu, gitu kan. Jadi ini tindakan yang dilakukan oleh subjek itu sendiri. Kemudian contoh selanjutnya adalah saifu ga ochiru. Saifu ga ochiru. Ochiru di sini jidoshi ya. Jadi jatuh gitu dompetnya. Kemudian ada higa kieru, api padam, pasokon ga kowareru, komputer rusak. Kemudian ada fuku ga yabureru, baju robek. Dan terakhir ada heanu kagi ga kakaru, kamar terkunci. Seperti itu. Selanjutnya, apa itu tadoshi? Tadoshi atau kata kerja transitif adalah kata kerja yang memerlukan objek atau target yang dikenai atas aksi yang dilakukannya. Berbeda ya dengan yang tadi jidoshi. Jidoshi tidak memerlukan objek gitu ya. Nah, pelaku aksi yang ditunjukkan oleh subjek sendiri bisa pembicara atau orang lain. Jika pembicara biasanya tidak disebutkan secara langsung, biasanya ditujukan dengan partikel O. Kita sudah tahu ya kalau yang jidoshi tadi ditunjukkan dengan partikel ga atau wa, sedangkan tadoshi ini ditunjukkan dengan partikel O, gitu. Baik. Kemudian, di sini juga tadi disebutkan bahwa jika pembicara biasanya tidak disebutkan secara langsung, seperti watashi gitu ya, tidak disebutkan secara langsung. Contohnya, doa o akeru, membuka pintu. Nah, di sini dalam artian mungkin saya yang membuka pintunya ya, karena tidak disebutkan siapa yang membuka pintu. Kemudian, menyalakan lampu. Denki o sukeru. Denki o sukeru. Kemudian, menjatuhkan dompet. Saifu o otosu. Dari yang tadi, kalau kita lihat, itu memang kata kerjanya juga berbeda ya. Meskipun sama-sama buka, sama-sama nyala, sama-sama jatuh gitu. Nah, di sini kita perlu perhatikan apa perbedaannya gitu ya. Selanjutnya ada YouTube wo mimasu. YouTube wo mimasu. Menonton YouTube. Kemudian hon o yomimasu. Membaca buku. Hiyo kesu. Memadamkan api. Kalau tadi apinya padam gitu ya, api padam. Kalau ini memadamkan api, berarti ada target yang dikenai gitu ya, ada pelakunya gitu. Selanjutnya ada pasokon o kowasu, merusak komputer. Merusak komputer. Dan yang terakhir ada fuku wo yaburu, merobek baju. Seperti itu teman-teman. Baik, selanjutnya apa saja contoh penggunaannya? Kita langsung ke contoh ya. Di sini kita lihat ada contohnya tadoshi dan jidoshi. Dari jidoshi dulu. Kita coba lihat video berikut ini.
Bagaimana teman-teman setelah melihat contoh penggunaan jidoshi dan tadoshi? Apakah sudah mengerti dan ada gambaran itu untuk cara penggunaannya? Sekian penjelasan untuk jidoshi dan tadoshi. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Dandi. Sebelum penjelasan dilanjutkan, ini merupakan daftar kerja. Dapat dijeda terlebih dahulu ya. Oke, terima kasih Teh Siti atas penjelasannya. Saya di sini akan menjelaskan apa saja perbedaan dari jidoshi dan tadoshi. Nah, perbedaannya, jidoshi adalah kalimat yang memiliki aksi yang terjadi dengan sendirinya, tidak memerlukan objek langsung dan diikuti oleh partikel ga. Sedangkan tadoshi adalah kalimat yang menunjukkan aksi dan diperlukan objek langsung, memerlukan objek langsung, lalu diikuti oleh partikel wo. Maksudnya kayak gimana? Misal, pada contoh kalimat doa ga aku atau pintu terbuka, yang dari artinya kita bisa mengetahui bahwa pintu itu terbuka tanpa ada bantuan orang lain. Karena doa atau pintu di sana bukan objek langsung, karena merangkap sebagai subjek atau pelaku juga. Nah, sedangkan untuk tadoshi, kita bisa melihat pada kalimat watashi wa doa o akeru, yang memiliki arti saya membuka pintu. Nah, berbeda dengan jidoshi, doa di sini hanya bekerja sebagai objek langsung karena subjek di sana adalah watashi. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara mengetahui apakah suatu kalimat itu jidoshi atau tadoshi? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengingat jidoshi dan tadoshi. Pertama, jika salah satu verb atau kata kerja berakhiran su, mungkin termasuk transitif. Contohnya, ana wa michi o watasu. Ana megang kunci. Termasuk transitif karena kuncinya sudah dipengaruhi oleh ana tadi ya. Selanjutnya, jika pada satu verb memiliki akhiran reru dan yang lainnya berakhiran dengan ru, biasanya yang berakhiran reru termasuk intransitif dan yang berakhiran ru biasanya transitif. Misalnya, kana no tezuku ni boshi ga yoku ureru. Topi buatan kana sering dijual. Nah, kalimat itu termasuk intransitif. Sedangkan kalimatnya berubah menjadi transitif pada kana no tezuku ni boshi o yoku uru. Di sana bisa dilihat bahwa akhirannya adalah ru. Terakhir, apabila terdapat dari satu dua verb tadi yang ada di tabel berakhiran aru dan eru, misalnya pada kalimat yuta wa iroga kawaru, yuta mengubah warna. Nah, kalimat tersebut termasuk intransitif karena menjelaskan warna milik yuta berubah tanpa seseorang atau sesuatu yang mengubahnya. Lalu, yuta wa iro kairu, yuta mengubah warnanya. Tergolong transitif karena terdapat tindakan ketika mengubahnya. Seperti tadi dijelaskan bahwa yuta di sana adalah sebagai subjek yang mengubah warnanya atau objek tadi. Nah, mungkin sekian dari saya dan dari kelompok 5. Semoga penjelasan tentang jidoshi dan tadoshi tadi dapat berguna untuk teman-teman. Mita kurete, arigatou gozaimasu. Ja, mata ne.